Baik, terima kasih Pak Anton. Selamat siang, Roster Jasa Marga. Senang sekali mendapatkan kesempatan untuk bisa sharing di sini di acara JM Talk. Yang kebetulan juga ini kaitannya masih ada hubungannya dengan Jasa Marga Innovation Competition untuk series inovasi. Jadi untuk tema pada kesempatan kali ini mengenai Sustainable Process Innovation, jadi nanti mungkin saya akan sedikit cerita dampaknya buat perusahaan seperti apa dan apa nih buat kita semua Roadster Jasa Marga yang bisa kita lakukan untuk bisa bisnis jasa marga ini tetap berkelanjutan, dan juga ada proses inovasi apa aja yang mungkin bisa kita lakukan. Mungkin bisa kita tampilkan slide-nya. Ya, mungkin bisa langsung di slide berikutnya. Jadi sebenarnya Sustainable Process Innovation ini erat kaitannya nih Pak Anton, juga dengan bisnis perusahaan gitu ya. Jadi keberlanjutan ini sendiri juga bisa kita lihat dari sisi bisnis dan juga bisa dari sudut pandang lingkungan gitu ya. Karena pada dasarnya dari sebuah bisnis ini juga kan kita perlu berkelanjutan dalam artian perlu untung untuk bisa tetap terus tumbuh dan hidup, dan juga bisa dalam jangka panjang. Saya yakin itu juga menjadi salah satu tujuan utama Jasa Marga untuk bisa terus melakukan bisnis pengoperasian jalan tol, terus juga bisa memberikan dampak baik untuk lingkungan, dan jadi ini kaitannya jadi memang dari sisi prosperity dan juga pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi memang erat kaitannya gitu ya. Jadi kita ingin juga apa yang bisnis Jasa Marga lakukan ini uh, terus berlanjutnya ini dalam artian diterima oleh masyarakat dan juga memiliki dampak baik balik gitu ya buat masyarakat. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, tapi kita pahami dari jasa marga melakukan suatu aktivitas bisnisnya atau pembangunannya itu pasti memiliki dua dampak seperti dua mata uang koin ya. Jadi ada positif dan ada negatif. Nah, ini yang mungkin kita bisa lakukan di perusahaan, di perseroan untuk bisa memastikan bahwa dampak positifnya ini bisa kita amplifikasi dan juga bisa kita highlight atau bahkan bisa kita ciptakan dampak positifnya untuk perusahaan maupun stakeholder yang terkait gitu ya. Nah, tapi kita juga yakini pasti ada ya sekian persennya mungkin ada yang berdampak negatif. Nah, hal ini yang bisa kita coba selain kita mitigasi ya, tapi kita juga bisa berikan dampak positif lainnya atau kita berikan impact lain untuk bisa seiring dengan dampak negatif yang timbul gitu ya. Jadi ini kita kelola, kita seimbangkan supaya juga jadi memang lebih dirasakan akhirnya kehadiran jasa marga ini untuk masyarakat gitu ya. Baik dari sisi ekonominya, sosial maupun lingkungannya. Nanti di slide berikutnya saya akan bisa cerita lebih lanjut. Lanjut, mungkin di slide berikutnya, ini ada suatu perusahaan atau riset telah melakukan penelitian bahwa suatu perusahaan itu yang melakukan praktek CSR yang baik, itu pada dasarnya nanti akan beriringan jalan dengan praktek bisnisnya gitu. Jadi ketika melakukan CSR itu juga tidak membuat rugi perusahaan gitu ya. Mungkin karena saya bawa analogi saya sebagai seorang muslim, kita juga sama-sama pahami rajin sedekah bukan berarti akan mengurangi rezeki kita gitu ya. Dengan kita rajin sedekah itu juga bisa memperbaiki amalan kita dan juga mungkin rezekinya bisa lebih lancar. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi praktek-praktek CSR yang baik ini pun bisa mendukung praktek bisnis dari perusahaan itu sendiri, dan bahkan stakeholder akan punya persepsi atau image yang positif terhadap perusahaannya gitu ya. Nah, di slide berikutnya, bahwa dari sisi strategi keberlanjutan perusahaan ini juga kita harus pahami ya bahwa memang perlu adanya inisiatif-inisiatif keberlanjutan sendiri untuk dari sisi perusahaan. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk bisa menjaga keberlanjutan dari sisi bisnis atau perseroan? Yang pertama, mungkin kita udah tahu istilah 3P ya, people, profit, sama planet gitu. Jadi dengan semua ini berdampingan, berjalan dengan baik, itu juga akan berdampak baik untuk perusahaan. Nah, bagaimana kita bisa menjaga bisnis sustainability dari perusahaan itu sendiri adalah misalkan kita melakukan peningkatan efisiensi kerja. Nah, ini sudah pasti kita semua sama-sama tahu bahwa nggak hanya jasa marga, saya yakin juga perseroan lain juga gimana caranya bisa meningkatkan profit tapi juga bisa melakukan efisiensi. Efisiensi di sini tidak hanya dari sisi cost tapi juga efisiensi kerja gitu. Jadi akan bisa meningkatkan produktivitas.
Nah, akhirnya ketika ini ditelaah mempengaruhi proses bisnisnya, bagaimana kita meningkatkan kompetensi karyawannya, itu juga penting gitu ya. Memastikan bahwa setiap sumber daya yang ada dimiliki perusahaan ini secara tepat bisa digunakan gitu ya untuk mencapai target. Jadi istilahnya tidak ada yang berlebihan, semuanya pas gitu. Nah, itu kan berarti butuh perencanaan yang baik. Jadi inline semuanya dengan target perusahaan. Yang kedua, kita juga bisa melakukan sesuai menjaga reputasi bisnis ini dengan, kan kita tahu nih persaingan makin makin kenceng ya, dengan persaingan yang ini di luar, kita bisa melakukan kolaborasi, kita bisa menjaga reputasi yang akhirnya tadi balik lagi akan menimbulkan persepsi positif dan menimbulkan kepercayaan. Nah, ini paling penting adalah kepercayaan dari sisi stakeholder maupun shareholder untuk perusahaan. Dan yang paling penting adalah kita terhadap kepedulian lingkungan. Nah, sekarang nih trennya, tren global juga melihat bahwa perusahaan yang peduli terhadap lingkungan itu juga yang pasti survive di pasar gitu ya, karena mereka juga akan melakukan menjaga dari sisi bisa hidup berdampingan gitu ya dengan lingkungan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya mungkin mulai singgung apa adanya sustainable development goals gitu ya, atau yang diadopt di Indonesia itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Nah, ini pun sudah diadopt di Kementerian BUMN, ada permennya yang baru terbit tahun lalu dan sudah ada perubahannya juga tahun ini, bahwa semua aktivitas perseroan maupun BUMN ini perlu diselaraskan dengan TPB atau SDGs ini. Ada 17 pilar, ada 17 area yang tergabung dalam 4 pilar: pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, lingkungan, dan juga hukum dan tata kelola. Ini yang diadopt di Kementerian BUMN yang juga diadopt di Jasa Marga. Namun kita juga ada fokus arahan ya untuk area TPB ini. Yang kita fokuskan ada 3, yaitu di bidang pendidikan, lingkungan, dan UMKM. Dan ini alhamdulillahnya selaras dengan tujuan jangka panjangnya Jasa Marga, bahwa kita juga sangat concern terhadap UMKM. Pas banget kita juga ada di ranah bisnis prospektif kita, di rest area itu banyak sekali UMKM. Jadi banyak yang kita bina, banyak yang juga kita bantu, dan alhamdulillah contohnya di Kampung UMKM 88, Pak Anton, kita juga bangun kampung UMKM, dan di sana alhamdulillah pengelolanya juga bisa bercerita dengan bantuannya kita, alhamdulillah peningkatan pendapatan mereka positif gitu ya, dan juga akhirnya membuat citra rest area itu baik, dan akhirnya juga bisa memberikan dampak baik balik ke perusahaan. Dan dari sisi lingkungan juga kita sadari proyek jalan tol ini kan banyak erat kaitannya dengan dampak-dampak lingkungan, juga nanti kita cukup concern untuk bisa kita jaga. Dan yang terakhir juga pendidikan. Jadi ini area utama, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa juga lakukan di area-area yang lain. Lanjut di slide berikutnya. Nah, ini bagaimana CSR sendiri di Jasa Marga seperti apa prosesnya gitu ya, kebijakannya. Jadi memang yang sudah kita lakukan ini sudah sangat baik, bahwa semuanya ini sejalan dengan visi, misi, dan juga rencana strategis Jasa Marga. Dari situ kan tadi kita lihat bahwa memang kita tujuannya ingin bisa memberikan dampak positif dari sisi pendapatan ke perusahaan, dan juga memiliki ekosistem yang baik gitu ya, yang seimbang, yang bisa kita jaga, dan akhirnya ekosistem ini bersama-sama dengan Jasa Marga menimbulkan nilai positif baru, added value, bahkan menciptakan nilai tambah yang baru gitu ya dengan akhirnya kolaborasi. Dan di sini juga salah satunya kita ada mapping ya, baik dari sisi shareholder maupun di internal ini sendiri. Kebetulan nih Pak Anton, kita di CCO lagi dalam proses social mapping. Beberapa hari yang lalu kita ketemu sama teman-teman di zona Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jogja, untuk bisa tahu nih sebenarnya kebutuhan atau kondisi yang sekarang ini apa sih yang dibutuhkan di teman-teman, karena masing-masing wilayah daerah ini punya karakteristiknya sendiri gitu ya, dan nanti juga akan berlanjut di zona-zona yang lain. Jadi intinya bahwa ini menyeluruh gitu ya, baik dari kita punya arahan strategic direction, tapi juga kita mapping nih sebenarnya dari sisi social mappingnya kebutuhannya seperti apa. Nah, ini juga yang nanti akhirnya bisa kita laporkan, kita ada laporan keberlanjutan sustainability report, dan juga nanti ada feedback yang paling penting ya, untuk bisa kita lihat bahwa apa yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai gitu ya. Lanjut. Nah, ini juga TJSL sendiri ini ada 5 transformasi ya. Fokus pada dampak,
tata kelola, teknologi, kolaborasi, dan engagement karyawan gitu ya. Jadi TJSL ini kan tadi saya sampaikan juga terkait people, profit, dan planet gitu ya. Dan TJSL ini juga mungkin kita selama ini berpikiran juga untuk masyarakat sekitar. Tapi sebenarnya ini juga kaitannya erat untuk di internal kita sendiri, organisasi. Ini juga kaitannya bisa melibatkan karyawan BUMN terhadap program CSR gitu ya. Jadi ini yang juga coba kita create nih Pak Anton. Jadi terbuka, kemarin kita juga sudah diskusi teman-teman CCO dan teman-teman Departemen CSR mau kolaborasi dengan Sri Kandi Jasa Marga. Baru aja tadi pagi kita berikan bantuan untuk PKK di Kelurahan Dukuh gitu ya, bagian kolaborasi, dan juga kita juga nanti ke depan akan kolaborasi dengan BUMN Muda Jasa Marga gitu ya. Jadi benar-benar kita ciptakan nilai bersama yang bisa memberikan dampak baik, tapi juga persepsi positif gitu ya publik terhadap Jasa Marga. Mungkin lanjut. Nah ini prinsip yang juga mungkin sudah banyak rekan-rekan roadster tahu bahwa ada prinsip CSV sekarang di program TJSL ini yang juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian BUMN dan juga sekarang kementerian-kementerian lain ya, ada Kementerian Koperasi UMKM gitu ya, dan kementerian-kementerian lain perdagangan juga, bahwa melihat prinsip ini penting. Ini juga menjadi prinsip utama bagaimana kita mendesain program TJSL ini, yaitu creating shared values. Jadi menciptakan nilai bersama untuk mengatasi tantangan sosial gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu harus kita desain akan memberikan dampak balik baik buat perusahaan gitu. Yang ini yang kita rasa beruntung, maksudnya kita cocok gitu ya untuk kita bisa sesuai dengan visi misi ini. Dan kayak contohnya tadi ya, kampung UMKM gitu ya. Terus juga nanti kita mau cek dari sisi lingkungan, kita bisa initiate program pengelolaan sampah yang saat ini juga sedang mulai kita bangun dan sudah kita hidupkan lagi ya. Mungkin sebelumnya sudah ada penanaman pohon gitu ya, pengelolaan sampah, dan sekarang kita mau coba kita kembangkan lagi lebih sesuai gitu ya. Misalkan nih sekarang kan kemarin sempat ada case kecelakaan yang karena asap gitu ya. Nah ini kita juga sedang dalam proses untuk kita bisa lakukan di akhir tahun ini untuk bisa ada penyuluhan untuk petani lahan produktif di sekitar koridor jalan tol. Kemarin kita udah diskusi sama teman-teman di daerah Trans Jawa untuk bisa kita lakukan gitu ya. Jadi benar-benar memberikan manfaat nggak cuma buat jasa marga, pengguna jalan, tapi juga untuk masyarakat sekitar di jalan tol. Lanjut. Nah, jadi apa sih karakteristik CSV ini gitu? Jadi ya tadi tuh yang saya sampaikan, bisa memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat, terus juga bisa membangun competitive advantage ya untuk bisa sesuai dengan tadi itu menghadapi tantangan sosialnya seperti apa, dan juga tadi inovasi yang menghasilkan efisiensi gitu. Jadi bahwa ada hubungan yang erat gitu ya tadi, apa sih kenapa sustainability ini perlu ada proses inovasi ya tadi itu. Benang merahnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan nilai tambah bersama, dan yang paling penting ini harus terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan gitu. Jadi empat karakteristik ini yang kita pegang untuk bisa kita desain dan kita ciptakan program-program bersama gitu ya. Mungkin dengan SKJM juga boleh nanti Pak Anton kita bisa ada program TJSL bersama untuk bisa memberikan dampak manfaat balik untuk masyarakat. Lanjut. Ini juga ada 3 tipe CSV gitu ya, Reconciliating Product and Market. Ini jadi maksudnya lebih kita bisa lihat apa sih keunggulan dari jasa yang kita miliki gitu ya. Nah dari jasa yang kita miliki ini apa saja sih yang kaitannya dengan pasar nih, kira-kira sesuai nggak nih? Tadi tuh dengan ada social mapping gitu ya, dengan ada kita lihat nih bisnis plannya kita seperti apa. Nah ini harus ketemu gitu di tengah-tengah gitu ya, dan ini ada kaitannya. Tapi dia juga bisa meredefinisikan ulang produktivitas dalam value chain-nya gitu ya. Dari sini juga kita bisa masuk nih proses inovasinya apa gitu ya, efisiensinya apa, efektivitasnya apa. Dan yang terakhir adalah enabling local cluster development gitu. Jadi betul-betul kita bisa menciptakan ekosistem yang bisa mandiri gitu pada akhirnya, dan mereka bisa memberdayakan sumber yang mereka punya. Contohnya kan kita punya Balkondes di Majaksini ya, Pak Anton, itu di sana kita sudah beberapa tahun ke belakang bantu gitu ya, mungkin bertahap. Sebelumnya kita bangun guest house gitu ya, terus tahun ini kita bantu lahan parkir. Dan kemarin pengelolanya cerita ternyata dari pendapatan yang mereka
dapatkan ini, mereka akhirnya bisa bikin toilet sendiri. Nah, itu kita juga jadi akhirnya, oh mereka akhirnya bisa mandiri gitu ya, walaupun tetap kita bisa ada hal-hal yang kita bisa bantu. Lanjut di slide berikutnya. Nah, ini yang tadi sebenarnya udah saya ceritain semuanya ya, dampak buat perusahaan, karyawannya, masyarakat, karena pada akhirnya ketika perusahaannya tumbuh gitu ya, sustain, akhirnya balik lagi ke masyarakat bahwa kita bisa menyaksikan sendiri kemarin bagaimana dengan adanya pandemi COVID ini, yang kita pikir tidak mungkin terjadi itu mungkin gitu semuanya ya. Jadi yang kita pikir perusahaan yang kira-kira bakal sustain, tapi karena COVID akhirnya mungkin bisa mengalami penurunan gitu ya. Dan ini yang juga bisa kita jadi ambil pelajarannya bahwa penting sekali untuk menjaga sustainability dari perusahaan dan bisnis itu sendiri, bagaimana itu bisa beriringan dengan ekosistem yang ada, dengan lingkungan yang ada, akhirnya tadi semuanya bisa merasakan manfaatnya baik dari sisi people-nya, karyawan, masyarakat, dari sisi profitnya tetap sehat gitu ya perusahaannya, dan juga planetnya, bahwa lingkungannya ini tetap bisa memberikan sumber daya terus gitu ya buat perusahaan dan tidak rusak, akhirnya bisa berdampak buruk juga untuk perusahaan. Lanjut. Ini, nah ini kaitannya dengan kita balik lagi tadi ya ke innovations competition-nya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita kembangkan, kita desain atau ada ide-ide mungkin dari Roster Jasa Marga, kira-kira apa nih ngelihat keseharian gitu ya, ngelihat kanan kiri di kantornya, di rumahnya, apa sih kira-kira yang bisa kita bisa kontribusikan balik ke masyarakat melalui Social Innovation Project-nya. Ini contoh-contohnya yang sudah dilakukan oleh Jasa Marga, kita sudah dengan baik melakukannya sebelumnya. Kemarin kita juga support dari sisi vaksin drive-thru-nya pada saat COVID, terus juga penanaman pohon, terus kita juga belikan imunisasi kemarin ya, terus juga ini tadi saya cerita mengenai pengelolaan sampah, dan masih banyak lagi yang mungkin bisa kita lakukan, atau bahkan ide-ide dari roster semua ini mungkin banyak yang lebih kreatif dan lebih canggih nih Pak Anton gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang punya ide, ayo jangan lupa ketinggalan untuk bisa join. Mungkin kita lanjut di slide berikutnya. Ada salah satu kategori dari Jasa Marga Innovation Competition yang ini, yaitu Sustainable Process Innovation. Jadi ini merupakan kategori yang bisa proyeknya bisa merepresentasikan inovasi yang memberikan dampak positif buat sosial, lingkungan, dan juga karyawan gitu ya. Jadi tadi itu jangan lupa kata kuncinya tadi people, profit, dan planet itu bisa masuk ke sini gitu ya. Dan juga sosial definisi di sini juga sangat luas. Jadi nanti nggak usah khawatir roster-roster yang punya ide, memang ini kaitannya bisa ada proses inovasi untuk keberlanjutan, sangat mungkin sekali untuk bisa dipropose nih di kompetisi ini. Nah, di slide terakhir ini saya cuma remind aja, mungkin dari kemarin juga teman-teman di RKM juga sudah menyampaikan, lanjut di slide terakhir, bahwa ada beberapa indikator nanti yang bisa dipelajari sama roster sekalian terkait Sustainable Process Innovation ini, mulai dari apa namanya, bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman empatiknya sampai bikin idenya, prototype sampai tes. Nah ini mungkin nanti teknis dari teman-teman juri di apa dari teman-teman panitia di JMIC juga bisa menjelaskan dan sudah beberapa kali sosialisasi ya. Saya rasa itu Pak Anton, nanti mungkin sisanya kita bisa diskusi, kalau dari teman-teman roster ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.